Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anak para santri rahimani wa rahimakumullah. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan membahas sirah Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini pertemuan ke-8 ya. Silakan dibuka halaman 24. Ya. Pertemuan ke-8 setelah kemarin antum melalui masa-masa PTS. Semoga hasilnya sesuai harapan ya. Tentunya sesuai dengan usaha kalian dalam belajar. Baik, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Di sini ada perkataan Umar bin Khattab, "Haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalik." Hak bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah dan aku yang akan memulai itu. Nah, kalimat ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tatkala beliau menjabat sebagai khalifah waktu itu, menunjukkan keutamaan yang ada pada diri Abdullah bin Hudzafah. Tidak mungkin kalimat ini beliau sampaikan tentang seseorang yang tidak memiliki suatu keutamaan. Gitu ya. Kita baca sirah beliau. Batalu qissatina hadhihi rajulun min as-sahabah yud'a Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Ini jelas ya. Batal, pahlawan. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون أن يأبه لهم أو يخطر له على بال. Luasnya sejarah sungguh telah melewati laki-laki ini, Abdullah, sebagaimana melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa diingat atau tanpa terbetik dalam benak. Gitu ya. Allah alam, ini maksudnya adalah Abdullah bin Hudzafah adalah di antara orang-orang yang kurang diceritakan di dalam sejarah, terutama secara umum ya, sejarah orang-orang Arab. Nah, makanya di sini dikatakan lakinnal Islam al-azim. Tapi di dalam Islam, akan tetapi Islam yang agung ini ataha li Abdullah, memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi an yalqa sayyidai ad-dunya fi zamani. Memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bisa bertemu dengan dua raja dunia. Sayyidaini gitu. Karena dia mansub, maka pakai ya. Nunnya hilang karena mudhaf ke ad-dunya. Sayyidun, sayyidani, sayyidaini. Baik, dua raja dunia pada zamannya. Nah, dari sini Islam memberikan kisah beliau di dalam sejarah. Di dalam Islam, beliau adalah sosok panutan, tokoh ya. Bukan orang sembarangan yang terlupakan di dalam sejarah. Kisra Malikil Furs. Nah, yang pertama adalah Kisra, raja Persia, wa Kaisar azimir Rum, kaisar raja Romawi. Wa an takuna lahu ma'a kullin minhuma qissatun ma tazalu ta'iha dzakiratud dahri wa yarwiha lisanud tarikh. Ya, Islam memberikan kesempatan agar pada Abdullah ini dengan masing-masing penguasa dunia tadi, raja dunia tadi, punya kisah. Matazalu, yang akan senantiasa diingat, ta'iha, diingat oleh
ingatan atau benak, ya, benak masa, ya. Wa yarwiha lisanud dahri, dan akan terus diriwayatkan oleh lisan sejarah. Amma qissatuhu ma'a Kisra Malikil Fursi fakanat fi sanati sadisati lil hijrah. Hina kisah beliau dengan Raja Persia terjadi pada tahun 6 Hijriah. Hina azama Nabi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha ta'ifatan min ashabihi bi kutubin ila mulukil a'ajim yad'uhum fiha ila Islam. Tatkala Nabi bertekad, ya, untuk mengutus ta'ifatan, sekelompok. Nanti disebutkan ada 6, ya. Ada beberapa lebih dari itu. Namun bertahap. Awalnya itu 6. Ta'ifatan min ashabihi bi kutubin, mengutus beberapa sekelompok dari para sahabatnya untuk membawa surat. Kutub di sini diartikan surat. Dikirimkan, diserahkan kepada raja-raja Ajam, non Arab. Intinya isi suratnya adalah yad'uhum fiha ilal Islam. Yang mana Rasulullah menyeru mereka itu dalam surat tersebut kepada Islam, mengajak para raja tadi kepada Islam. Nah, ini salah satu metode di dalam berdakwah. Jadi dakwai rajanya. Kenapa demikian? Kenapa para pembesar itu diincar, didakwai terlebih dahulu? Karena harapannya tatkala pembesar, ya, orang raja itu mau menerima Islam, nanti rakyatnya pun akan ikut memeluk Islam. Tatkala pembesarnya sudah didakwai dan mau menerima dakwah, maka bawahan-bawahannya insya Allah akan lebih mudah untuk menerima dakwah. Ini salah satu trik dakwah yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerajaan Saudi pun dahulu sebelum jayanya tauhid di sana, karena Saudi dahulu juga banyak kuburan-kuburan dibangun dan seterusnya. Dakwah berhasil dengan izin Allah karena apa? Ada kerjasama antara raja dengan ulama. Laqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru khuturata hadhihi al-muhimmah. Rasulullah telah memperhitungkan, yuqaddir, bahaya khuturah tugas ini. Setelah memperhitungkan bahaya dari tugas ini, maka Rasulullah betul-betul memilih di antara para sahabat siapa yang betul-betul layak dan bisa. Bahaulair rusul. Nah, ini jelaskan bahayanya tugas ini. Bagaimanakah itu? Bahaulair rusul sayadhabuna ila biladin na'iyatin. Para utusan ini mereka akan pergi ke suatu negeri, ke negeri-negeri na'iyah yang jauh. Na'iyah jauh. La ahda lahum biha min qabl. Biha bil bilad, ya, kembali ke bilad ini. Yang mereka itu para rasul tidak ada janji, ya, tidak memiliki perjanjian dengan negeri-negeri tersebut min qabl, sebelumnya. Jadi belum terjalin kerjasama antar negara waktu itu. Nah, karena negara Islam di Madinah pun juga baru berdiri. Nah, ini diutus ke sana. Wahum yajhaluna, dan utusan ini nanti pergi satu-satu gitu, ya. Nah, tidak pakai ajudan dan seterusnya. Wahum yajhaluna lughati tilkal bilad. Ya. Nah, bahayanya lagi, ya, para utusan ini tidak tahu bahasa negeri-negeri tersebut. Nah, tahunya bahasa Arab kan itu. Wala ya'rifuna syai'an min amzijati mulukiha. Mereka tidak tahu sedikit pun dari apa? Dari tabiat atau kebiasaan raja-rajanya. Tsumma innahum sayad'una haula ilmuluk ila tarki adyanihim. Kemudian mereka itu ke sana untuk tujuan apa? Menyeru mereka para raja untuk meninggalkan agama mereka, mengajak mereka masuk Islam. Ini suatu yang sangat besar. Wa mufaraqati izzihim, ya, meninggalkan izzihim, kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka ya maksudnya ya agama mereka itu bagi mereka kemuliaan.
leluhur mereka, nenek moyang mereka, agama leluhur. Wa sultanihim, kekuasaan mereka, kekuatan mereka, wa dukhul fi dini qaumin kanu, kemudian masuk ke agama suatu kaum yang dahulunya ilal amsil qarib, belum lama, yang dahulunya belum lama mereka itu adalah bagian dari pengikutnya. Maksudnya siapa? Orang-orang Arab itu adalah wilayahnya ngikut wilayah di bawah wilayah Persia, kalau nggak salah. Dahulunya ya, ikut wilayah Persia, Arab Saudi dahulunya. Innaha rihlatun khatiratun. Sungguh ini adalah suatu perjalanan yang bahaya. Adz-dzahibu fiha mafqud. Orang yang pergi melakukan perjalanan ini mafqud, ibarat orang yang sudah hilang. Ya, dianggap sudah hilang. Adz-dzahibu fiha mafqud, karena saking bahayanya. Tidak mungkin kembali dalam keadaan selamat. Kembali tinggal nama, maka disebutnya mafqud, hilang. Wal a'idu minha maulud, orang yang bisa kembali pulang dari tugas ini, dari perjalanan ini, maulud, seperti anak yang baru dilahirkan, akan membawa akan membawa kebahagiaan untuk orang sekitarnya karena selamat. Lidza jama'a Rasul alaihi salatu wassalam ashabahu, jelas ya. Wa qama fihim khatiban fahamidallah wa athna alaihi wa tashahhada thumma qala amma ba'du fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim. Jelas itu tadi sudah. Fala takhtalifu alayya, janganlah kalian menyelisihiku kama ikhtalafat Banu Israil ala Isa bin Maryam. Apa jawaban para sahabat? Faqala ashabu Rasulillah sallam, nahnu ya Rasulullah nuaddi anka ma turid. Kami wahai Rasul akan menunaikan darimu apa yang kau inginkan. Faba'athna haitsu syi'ta, utuslah kami sebagaimana kau kehendaki. Intadaba alaihi salatu wassalam sittatan minas sahabah liyahmilu kutubahu ila mulukil arabi wal ajami. Intadaba memilih, ikhtara. Berapa? 6. Ini untuk pertama kalinya ya, di hari pertama Rasulullah memilih 6. Nanti setelahnya Rasulullah akan memilih lagi. Ya, di antaranya ada siapa? Lupa saya. Abdullah bin Amr atau siapa itu. Untuk yang pertama ini, 6 ini akan dikirimkan ke Habasyah, ke Romawi, ke Persia. Nah, Persia ini ceritanya Abdullah bin Utsafah nanti ya. Ceritanya Abdullah bin Utsafah. Kemudian ke mana? Ke Mesir, Iskandaria, Damaskus, ke Yamamah. Ada 6. Wa kana ahada ulai sittah Abdullah bin Utsafah as-Sahmi faqad ikhtira. Sungguh dia telah dipilih untuk lihamli risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malikil Furus. Dipilih untuk membawa risalah Nabi ke Kisra Malikil Furus, raja Persia. Jahaza Abdullah bin Utsafah rahilatahu, mempersiapkan rahilatahu, tunggangannya. Wa wada'a sahibatahu wa waladahu, berpisah dengan istri dan anaknya. Wa madha ila ghayatihi, beliau pergi ke tujuannya, ke Persia. Tarfa'uhun najadu. Ada catatan an-najad al-amakin al-aliyah, wilayah-wilayah tinggi, dataran tinggi. Maksudnya apa tarfa'uhu? Diangkatnya dataran tinggi, maksudnya melewati dataran-dataran tinggi. Wa tahuttuhul wihad al-amakin al-munkhafidhah,
tempat-tempat rendah, dataran rendah. Maksudnya apa tahuttu? Ya melewati gitu. Turun tahuttu, ya melewati dataran-dataran rendah. Istilahnya kalau di kita itu naik turun gunung gitu ya. Wahidan faridan laisa ma'hu illallah, sendirian dalam tugas yang besar, berbahaya. Tadi sudah dijelaskan. Hatta balagha diyara Faris, sampai beliau ke negeri Paris. Fata'ira bidukhuli ala malikiha, minta izin untuk masuk menemui rajanya. Wa akhtaral hasyiyata, akhtara bimakna a'lama, ngasih tahu, menginfokan. Al-hasyiyah kepada siapa? Al-hasyiyah kepada, ada catatan di situ, awan, pendukung-pendukung raja, ya, bala tentaranya lah. Birrisalati, menginfokan tentang surat yang dia bawa. Inda dzalika amara Kisra bi'iwanihi fasujina. Maka tatkala itu Kisra, Raja Persia, memerintahkan bi'iwanihi, istananya. Diperintahkan untuk apa? Untuk dihias. Nah, Kisra memerintahkan agar istananya zuyina, dihias. Wada'u dhama'a Faris, mengundang pemuka-pemuka Persia lihuduri majlisihi fahadaru, untuk hadir di majelisnya, mereka pun hadir. Tsumma adzina li Abdullah bin Hudzaifah bidukhuli alaihi. Jadi disiapkan gitu ya. Disiapkan dulu agar terlihat wah gitu. Agar Abdullah ini takjub dengan istananya, maka dihias dulu. Dihadirkan pula pemuka-pemuka Persia, pembesar-pembesar Persia. Baru setelah itu siap semuanya, baru Abdullah bin Hudzaifah diizinkan untuk masuk menemui raja. Dakhala Abdullah bin Hudzaifah ala sayyidi Farisin, ala sayyidi Faris, Farisa, mustamilan syamlatahu raqiqah. Abdullah bin Hudzaifah masuk menemui raja mustamilan syamlatahu raqiqah, dalam keadaan, ya, hal di sini ya, memakai pakaian, syamlah kita artikan jubah itu ya, ar-raqiqah, yang tipis, ar-raqiqah. Berapa menit ini? 17. Baik. Murtadiyan bermakna mustamilan. Aba'atahu as-safiqah. Kalau dalam bahasa kita ya, abaya. Biasanya dipakai perempuan. Ini diartikan jubah gitu aja lah. Nah, dipakai laki-laki Abdullah. Jubah as-safiqah. Safiqah ada keterangan di situ. Al-ghalidhatun nasji. Artinya apa? Tenun yang kasar, tenunan yang kasar, kain yang kasar. Alaihi basatatul a'rab, pada dirinya ada basatah, kesederhanaan orang-orang Arab pedalaman, sangat terlihat di situ. Jadi tidak terlihat wah ya saat bertemu dengan raja. Lakinnahu kana, meskipun tampilan beliau demikian, namun pada diri beliau diterangkan di sini bagaimana. Lakinnahu kana aliyal hammah, akan tetapi meskipun demikian beliau tetap tegak kepala. Al-hammah, di situ ada catatan al-hammah ar-ra's. Kepala tidak menunduk, merasa hina gitu, enggak. Masdudal qamah, masdudal qamah, tegap badannya, tidak sampai bungkuk-bungkuk, merasa hina di hadapan raja, enggak. Tata'ajjaju baina jawanihi, ta'ajjaju, menyala-nyala di antara jawanihi, jawanih ada catatan di situ, al-adla', tulang rusuk. Menyala-nyala di antara tulang rusuk beliau.
izzatul Islam, kemuliaan Islam. Beliau tidak merasa hina, merasa mulia dengan Islam yang ada pada dada beliau. Wa tatawaqqadu fi fuadihi, menyala-nyala sama ya, tata'ajjaju. Fi fuadihi, dalam hati beliau, kibriyaul iman. Kibriya itu kesombongan aslinya. Tapi enggak pantas diterjemahkan begitu, karena di sini mudhafkan kepada iman, suatu yang mulia, iman. Kita artikan apa? Kita artikan keagungan itu ya. Keagungan iman. Fama in ra'ahu Kisra muqbilan hatta awma'a ila ahadi rijalihi bi an ya'khudhal kitaba min yadihi faqal. Begitu Kisra melihatnya datang muqbilan, maka Kisra apa? Auma, berisyarat kepada salah satu ajudannya, prajuritnya. Berisyarat apa? Supaya surat tersebut diambil dari tangan Abdullah. Maka Abdullah menjawab, la. Dengan apa segala sesuatu yang ada pada diri beliau tadi, beliau menjawab, la. Jadi patut syarat ini. Dengan segala sesuatu yang ada pada beliau secara tegas menjawab, la. Innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin. Tidak. Aku hanya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan surat ini kepadamu yadan biyadin, secara langsung. Tangan Abdullah ke tangan raja. Begitu. Wa ana la, jadi secara langsung itu maknanya. Wa ana la ukhalifu amran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini bagaimana amanahnya para sahabat. Diperintahkan untuk mengirimkan surat, diserahkan kepada raja. Ya diserahkan kepada raja, bukan kepada bawahannya raja, bukan kepada prajuritnya raja, ajudannya raja. Padahal sekiranya diserahkan kepada ajudannya raja, tidak langsung kepada raja, itu tidak mengurangi inti pesan yang disampaikan. Karena tatkala itu diterima ajudan, ya nanti akan diserahkan kepada raja, sama. Tapi kita lihat di sini amanahnya para sahabat, patut untuk ditiru. Sedikit pun mereka tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Kisra lirijali, maka Kisra berkata kepada ajudan-ajudannya, orang-orang di sekitarnya, utrukuhu yadnu minni, biarkan dia mendekat kepadaku. Fadana min Kisra, maka Abdullah pun mendekat kepada Kisra, hatta nawalahul kitab, sampai Kisra mengambil surat tadi biyadihi, dengan tangannya. Thumma da'a Kisra katiban Arabian min ahli al-Hirah. Kisra menyeru seorang sekretaris Arab dari ahli al-Hirah. Ada catatan, bisa dibaca. Hirah mantiqatun fil Iraq, suatu wilayah di Irak, bainan Najaf wal Kufah. Wa amarahu an yafudda. An yafudda bimakna fataha. Kisra memerintahkannya untuk membuka kitab tersebut baina yadayhi, di hadapannya. Wa an yaqra'ahu alaihi fa idza fi bismillah. Dan untuk memerintahkannya untuk membaca, ternyata di dalamnya demikian, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra azimi Faris, salamun ala man ittaba'al huda. Jelas ya? Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Fama in sami'a Kisra, begitu Kisra mendengarkan bagian dari surat tersebut, hadal miqdar, sampai di sini, ini saja, belum sampai selesai.
Baru sampai ini tak. Nah, ini saja. Belum sampai selesai. Apa responnya? Hatta ishta'alat. Narul ghadabi fi sadrih. Api kemarahan pada dadanya ishta'alat, menyala-nyala. Fahmarrat. Nah, kalau di dalam dada kan tidak terlihat. Dan itu terekspresikan ternyata. Fahmarra wajhuhu. Nah, terekspresikan melalui wajah. Wajahnya memerah. Wantafakhat audajuhu. Jadi marahnya marah betulan. Kalau masih di dalam hati itu tidak terlihat. Ini ditampakkan, terekspresikan. Melalui wajah, wajahnya memerah. Wantafakhat audajuhu. Audaj, ada catatan, jam'u wadaj. Wahuwa irqun fil unuq. Yantafi'u indal ghadab. Yaitu urat. Urat yang ada pada leher. Yang akan mengembang, akan bengkak, akan tegang jikalau marah. Tatkala marah. Orang marah itu ada urat-urat yang terlihat di leher itu. Li'anna Rasul, kenapa marah? Ini sebabnya. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam bada'a bi nafsi. Hanya itu sebabnya. Rasulullah memulai dalam surat itu dengan namanya min Muhammadin. Seharusnya maunya Kisra itu ila Kisra min Muhammad gitu ya. Ila Kisra min Muhammad. Fajadabar risalata. Maka Kisra mengambil risalah tadi, merebut risalah tadi, min yadi katibihi wa ja'ala yumazzikuha dirobek-robek duna an ya'lama, tanpa mengetahui apa isi surat tersebut. Kemudian dia berteriak, ayat tubuli bihada, apakah Muhammad menulis untukku dengan seperti ini? Wa huwa abdi, padahal dia adalah hambaku, rakyatku. Nah, waktu itu masih di bawah kekuasaan Persia. Tsumma amara bi Abdillah ibni Hudzafah an yukhraja min majlisi fa ukhrija. Kemudian raja memerintahkan Abdullah untuk dikeluarkan dari majelisnya, dia pun dikeluarkan. Nah, itu dulu ya. Sudah panjang, semoga tidak membosankan. Barakallahu fikum. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.